sedikit, miskin, tapi kamu bisa menunaikan rasa syukurnya, itu lebih baik daripada banyak kaya raya kamu tidak mampu menunaikan syukur. Suatu saat Sa'labah bin Hatib ini mengerjakan sholat bersama Nabi SAW. Habis selesai sholat langsung beranjak pergi, pulang. Sehingga ditegur Rasulullah. Kenapa kamu Sa'labah mengerjakan perbuatannya orang munafik? Begitu selesai sholat langsung pulang, beranjak pulang. Lalu dijawab oleh Sa'labah, inni iftaqartu, sesungguhnya aku wahai Rasulullah sangat fakir sekali. Aku sama istriku cuma punya baju satu. Setelah selesai sholat aku harus segera pulang wahai Rasulullah, karena baju itu dipakai istriku untuk sholat. Ini saking miskinnya, baju punya satu, gantian. Suami istri gantian sholat, Sa'labah bin Hatib. Sehingga minta kepada Rasulullah, doakan ya Rasulullah agar Allah meluaskan rezekiku. Tapi Rasulullah enggan. Datang lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawab, wahai ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutikuh. Celaka kamu wahai Sa'labah, sedikit miskin tapi kamu bisa menunaikan rasa syukurnya, itu lebih baik daripada banyak kaya raya kamu tidak mampu menunaikan syukur. Tidak terima masih Sa'labah, dalam waktu lain datang lagi minta doa lagi sama Rasulullah, pingin kaya raya. Nah ini ambisi berarti ya. Lalu datang lagi kepada Rasulullah minta doa, wahai Rasulullah doakan agar aku diberikan rezeki melimpah ruah. Lalu Rasulullah menjawab, tidakkah kamu mendapati pada diriku untuk kamu ada tauladan terbaik wahai Sa'labah? Kalau saja aku ingin gunung-gunung ini menjadi emas dan perak untukku, maka akan menjadi semuanya emas dan perak. Tapi Rasulullah memilih keadaan yang sederhana sekali. Datang lagi kepada Rasulullah, minta doa supaya kaya lagi. Wahai Rasulullah doakan agar aku diberikan rezeki yang banyak melimpah ruah. Kalau saja aku diberikan harta melimpah ruah wahai Rasulullah, maka aku akan berikan hak-haknya orang-orang lain. Aku akan berbuat baik. Lalu Rasulullah sudah berkali-kali ini akhirnya mendoakan, ya Allah berikan rezeki harta-harta untuk Sa'labah. Ketika sudah didoakan oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad yang doakan. Seketika waktu singkat ternak kambing perkembangannya pesat sekali luar biasa, sehingga yang tadinya Sa'labah bin Hatib sholatnya 5 waktu berjamaah bersama Nabi SAW, saking banyaknya kambing yang dimiliki akhirnya tinggal duhur sama asar. Kemudian semakin banyak kambingnya butuh tempat yang semakin besar, sehingga berpindah lembah, semakin menjauh dari Madinah, tinggal sholat Jumat. Semakin sibuk, semakin banyak hartanya, tidak hadir jamaah, tidak hadir Jumat. Sehingga suatu saat Nabi SAW teringat, bagaimana keadaannya Sa'labah ya? Dijawab oleh sahabat yang lain, Rasulullah sekarang Sa'labah kaya raya, mempunyai kambing yang sangat banyak, sehingga dia berpindah mengurusi kambing-kambing pada suatu lembah yang semakin jauh. Kata Rasulullah SAW, celaka Sa'labah. Lalu turun ayat perintah untuk membayarkan zakat, sehingga Rasulullah memberikan catatan-catatan siapa yang diwajibkan zakat. Diperintahkan 2 utusan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari Bani Sulaim dan ambil zakat dari Sa'labah bin Hatib. 2 utusan itu berjalan mengerjakan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai datang ke Sa'labah bin Hatib yang kaya raya. Ketika datang meminta Sa'labah, mana catatan kalian? Dibaca. Ya ini pajak ini. Ini apa? Kalau tidak pajak sejenis dengan pajak ini. Kamu pergi selesaikan dulu. Nanti saya pikir-pikir. Diusir. Lalu datang ke Bani Sulaim. Tahu kabar cerita dari apa yang terjadi kepada Sa'labah, ditolak ini 2 orang. Dia mengambil unta yang bagus, yang paling bagus, yang kelas, yang bagus untanya.
Dikasihkan sama dua utusan Nabi Muhammad SAW. Kamu kalau memberikan untuk zakat ini, sedekah ini, maka tidak perlu sampai yang sebagus ini. Sesungguhnya diriku menjadi bagus, menjadi baik dengan memberikan ini. Masya Allah. Jadi ngasih zakat yang terbaik daripada hartanya. Lalu setelah selesai semuanya, kembali lagi ke Sa'labah. Datang ke Sa'labah, Sa'labah menjawab, mana berikan kepada saya catatan kalian berdua. Dibaca. Ini pajak ini, kalau tidak pajak sama sejenis dengan pajak. Diusir lagi, tidak membayarkan zakat, tidak mau memberikan haknya orang miskin. Sehingga kedua utusan ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Belum cerita kepada Nabi, dari kejauhan Nabi sudah mengatakan, ya waiha Sa'labah, celaka Sa'labah, celaka Sa'labah. Kemudian kedua utusan Nabi Muhammad SAW ini menceritakan apa yang terjadi kepada Sa'labah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian Sa'labah ini, yang mana di antara mereka yaitu Sa'labah meminta berjanji kepada Allah, kalau saya kaya, saya sedekah, saya memberikan hak-haknya orang miskin, saya mau menjadi orang yang soleh, yakni akan berbuat baik dengan harta-harta itu. Tapi ketika dia diberikan oleh Allah kekayaan itu, tiba-tiba kikir ternyata. Sehingga Allah menstempel nifaqon fi qulubihim, sifat munafik ada di hati mereka.